Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kalian yang mau nonton video ini, sebelum dilanjutkan, sekali lagi Mas Tulus tegaskan, Mas Tulus tidak pernah memaksa jenengan untuk mempercayai apa Mas Tulus sampaikan, dan tidak pernah memaksa untuk menerapkan kemudian mempercayai segala sesuatu yang ada di video ini. Oke? Suka tonton, tidak suka silahkan di skip. Terima kasih orang baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita lanjut tonton videonya, saya tegaskan sekali lagi bahwasanya saya tidak membuka praktek dimanapun dan tidak menerima tarif berapapun. Terima kasih. Jangan lupa subscribe, like, dan juga kok. Oke. Jangan lupa di vlog ya guys. Kok di vlog? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua dan juga salam jumpa untuk para subscriber Big Tulus Official dimanapun berada. Mas Tulus sulap kalian jadi orang sukses. Amin. Mas Tulus sukses jenengan jadi orang yang paling sehat di dunia, gak ada penyakit apapun. Yes. Amin ya Allah. Selamat pagi, siang, sore, dan juga malam untuk para subscriber Big Tulus Official semua tanpa terkecuali. Ketemu sama Mas lagi di kesempatan hari ini, edisi ke-5 Januari 2021. Dan masih dalam suasana, tadi terang, pagi-pagi sekarang udah agak mendung-mendung gitu ya. Mendung-mendung mengundang gitu loh, mengundang nafsu untuk mengkonsumsi apa aja pengen dimakan hari ini ya. Karena tadi pagi-pagi Mas Tulus tuh lapar, pagi-pagi sudah mengkonsumsi nasi. Terus Mas Wardi juga udah bikin mie goyeng. Baunya juga masih sampai sini. Karena kipasnya kalau Mas Tulus syuting fokusnya ke arah saya, tapi Mas Wardinya lagi makan mie, jadi baunya ke sini. Jadi lapar lagi. Selamat pagi, siang, sore, dan juga malam untuk para subscriber yang ada di Indonesia dan di luar negeri tanpa terkecuali. Dalam negeri semuanya, yang di luar negeri juga semuanya. Semoga diberi kesehatan, kemurahan rezeki, dimudahkan segala urusan baiknya. Amin. Untuk yang baru pertama kali nonton video ini, Mas Tulus ucapkan salam kenal. Jangan lupa dipencet tombol subscribe, dihidupkan tombol loncengnya, kemudian di share apabila penting, dan juga untuk yang sudah sering bolak-balik ke sini, Mas Tulus minta sedekahnya dengan tidak memencet tombol skip iklan, kemudian mencet tombol like-nya juga ya. Terima kasih banyak orang baik sudah mensupport Mas Tulus dengan terus menunggu video-video terbaru dari Mas Tulus, memberikan support. Kemarin live-nya itu bagus. Aku ngerasa kayak banyak manfaat atau banyak info yang bisa dibahas ketika live. Nah, maksud aku gitu teman-teman. Jadi bukan sekedar menanyakan pertanyaan seputar diri kalian, tetapi bertanya seputar sesuatu yang justru bisa mengedukasi yang lain. Jadi yang lagi nonton jadi paham, yang nanya pun paham juga, terus yang lain juga teredukasi, mendapatkan info dari apa yang mungkin saja ada di benak mereka yang belum ditanyakan, atau selama ini mereka pengen tahu juga. Nah kan, hal-hal ini yang justru bisa memicu memberikan info kepada orang lain. Menurut aku sih gitu ya. Matur sembah nuwun loh ya. Aduh, aku nggak tahu mau bilang apa lagi, pokoknya cuma bilang terima kasih. Kalian sudah sedekah tanpa terkecuali dengan tidak meskip iklan, juga terima kasih banyak. Allah yang tukar lebih melimpah. Dan untuk teman-teman yang sudah membantu dengan sedekah nasi box dan lain sebagainya, Mas Tulusnya bisa bilang terima kasih banyak. Untuk yang mau bantu juga, mau nambahin, silahkan. Caranya gimana Mas Tulus? Caranya klik kolom deskripsi, ada nomor rekening BRI atas nama Tulus Rianto, minimal Rp12.000 satu porsi, kemudian maksimalnya terserah jenengan semua. Dan sampai pagi ini total sedekah nasi box sudah sampai di 3,4 juta lah, kurang lebih ya. Mohon maaf, aku soalnya nggak ngecek HP. 3,4 juta. Jadi Mas Tulus berharap mudah-mudahan sampai di akhir tahun nanti, sampai di akhir bulan, semuanya cukup tercapai. Dan kabar gembira juga buat teman-teman yang sudah menunggu lama soal minyak bidara, nanti sudah support atau ada lagi di hari Senin ya teman-teman. Hari Senin ada pengiriman minyak bidara. Teman-teman yang mau pesan minyak bidara, gimana caranya? Apa sih manfaatnya Mas Tulus? Minyak bidara itu banyak sekali manfaatnya untuk kesehatan, penyakit medis, non medis juga bisa ya. Khususnya adalah untuk meruqyah mandiri, khususnya untuk anak-anak yang anak-anak yang memiliki keterlambatan dalam bekerja, termasuk otak, kemudian susah jalan, ya, susah bicara, itu juga boleh, sangat bagus sekali. Karena sebagian besar biasanya semua penyakit itu ada komponen dari bangsa jin, sedikit banyaknya ada campur tangan mereka, sehingga ya
dengan mengkonsumsi itu bisa membuat mereka pergi dari tubuh si anak atau si orang yang sakit, kemudian bisa sedikit lebih mudah untuk ditangani secara medis. Kan intinya seperti itu ya. Yang mau pesan gimana caranya Mas Tulus? Klik kolom deskripsi. Selain ada nomor rekening BRI, ada nomor WhatsApp yang untuk konfirmasi. Mas, aku udah transfer tadi Mas. Aku sedekahnya niatnya atas nama mamaku almarhum begini misalnya. Di situ juga ada nomor WhatsApp yang 0857541188 khusus pemesanan minyak bidara. Dan hari Senin Mas Tulus redikan banyak sekali. Jadi teman-teman yang masih mau pesan langsung hubungi Mas Tulus ya. Bisa buat urut, gatel, banyak yang sudah sembuh dari enzimnya. Enzim kering ya teman-teman. Eksim apa enzim sih, sorry kalau aku salah. Jadi penyakit gatal yang di kulit sudah menaun itu, kadas kayak gitu-gitu, itu disembuhkan pakai itu. Alhamdulillah. Yang sudah coba bertahun-tahun nggak cocok, cocoknya pakai itu. Dipakein sama batang keladi atau batang lompong yang dibakar, diolesi minyak, kemudian dioleskan itu. Ternyata banyak yang sembuh. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Nah teman-teman yang mau coba silahkan klik kolom deskripsi ya. Yang sudah bantu sedekah, sudah bantu semuanya, pokoknya terima kasih banyak. Nasi box Allah yang tukar dengan rezeki yang lebih melimpah, ditukar dengan kesehatan, ditukar dengan dijabahnya segala hajat baiknya jenengan semua. Amin ya Allah, amin ya Allah, amin ya Allah. Yang sedang sakit semoga cepat sembuh, amin. Yang belum bekerja semoga cepat bekerja. Yang belum memiliki rezeki semoga Allah lancarkan. Yang punya tanggungan hutang piutang semoga Allah mudahkan segera terlunasi hutangnya. Untuk yang belum ketemu dengan jodoh terbaiknya semoga cepat ketemu sama jodoh terbaiknya. Untuk yang jualan, yang lagi apapun yang kegiatannya berniaga, Allah berikan kelancaran kelarisan, amin ya Allah. Untuk yang sudah bekerja semoga Allah limpahkan rezeki yang berkah barokah, bisa membantu untuk sedekah saudara-saudara kita di sekitar kita ya. Dan mudah-mudahan Allah jadikan saya dan juga kalian semua orang-orang pilihan Allah yang terhindar dari penyakit, covid, bala, musibah dan juga hal yang tidak baik untuk kita semua, amin, amin, amin ya rabbal alamin. Terkait pertanyaan Mas Tulus atau statement Mas Tulus di video yang sebelumnya waktu lagi live ngebahas soal ajaran budi atau dalam tanda kutip agama budi. Banyak yang membahas, channel-channel lain banyak yang membahas. Aku tahunya juga dari share-sharean teman-teman. Kemudian ada aku sedikit berbicara atau berdebat dengan Eyang Eyang Logito. Terus yang lain juga sih. Aku sempat beberapa dengan Eyangku sempat berdebat dengan itu karena aku kalau Eyang Logito paham agamanya itu kan memang dia mengaku kalau Hindu lah ibarat kata gitu ya. Terus kayak Eyang Rogo juga Hindu. Terus ada beberapa yang Muslim juga. Ya mereka mengucapkan asal. Jadi begini teman-teman, aku terkadang bingung dengan Eyang-Eyangku ini agamanya apa karena mereka juga mengucapkan salam yang sama. Bahkan ada satu Eyang yang aku bisa sebutkan di sini itu kalau nyebutin semuanya ada. Maaf ya, aku sebutkan ya. Assalamualaikum, salam, namo buddhaya, terus Om Swastiastu, salam kebajikan. Dia selalu menyebutkan itu kalau masuk ketemu sama aku. Tak mau nongeng yang kan aku bukan itu, aku kan cuma Islam. Kenapa nggak assalamualaikum aja gitu loh? Ben gue ngerti. Salam-salam saudara-saudara kita dengan agama lain gitu loh. Jadi aku sendiri sampai detik ini tidak mengerti agama satu itu apa. Jadi gini teman-teman, aku tidak bilang ya, aku tidak bilang karena banyak yang komentar mengklarifikasi yang Sabdo Palon itu agamanya Budi. Terus ada yang bilang kata, jadi Budi itu agama menurut kalian loh ya. Nah, Mas Tulus pengen sedikit membuka, bukan membuka tapi menjabarkan ini. Kita wedar bareng-bareng. Sebetulnya Budi itu kalau bagi sebagian orang kan agama. Bahkan ada ramalan apa gitu yang mengkategorikan kalau Sabdo Palon Age janji suatu ketika Islam akan tenggelam kemudian akan digantikan sama agama Budi. Aku langsung tanya-tanya dong, hey, ini maksudnya apa ini? Jadi kalau kita sudah tidak punya Islam berarti kita nggak punya agama dong, ya. Islam itu agama terbesar di Indonesia, terbesar di dunia itu di Indonesia agama Islam. Walaupun Islam tadi berasal dari Arab sana. Jadi teman-teman, ketika ada statement itu menurut aku sih agak sedikit agak sedikit kurang enak didengar gitu loh. Nanti Islam akan tenggelam kemudian ditutupi dengan agama Budi. Kalau aku menerapkan ramalan yang waktu itu atau menanggapinya, kesahannya seperti ini saja. Buat saya seperti yang saya terapkan sebelumnya, agama Budi itu lebih tepatnya bukan agama yang sesungguhnya. Karena aku pengen klarifikasi lagi, aku tidak pernah mengatakan kalau eyang-eyang yang pernah aku kenal tadi agamanya agama Budi loh ya. Tapi banyak yang bilang, yang bilangnya agamanya apa, yang jawabannya yang cuma agamaku satu. Eyang Sabdo Palon pun, Eyang Sabdo Palon yang saya kenal, saya nggak tahu loh ya yang Sabdo Palon ini yang kalian kenal atau tidak. Tapi saya pernah kenal dengan sosok yang namanya Sabdo Palon. Beliau pun mengatakan hal yang sama ketika memberikan wejangan saya, agamanya apa yang agamaku siji le. Agamaku satu. Jadi mereka tidak pernah menyebutkan sedikit pun agama Budi. Demi
demi apapun. Mas Tulus nggak pernah mengatakan itu. Ya, jadi ada yang bilang, jadi Mas Tulus sudah tahu ya kalau leluhur kita agamanya Budi. Tidak, saya tidak pernah mengatakan seperti itu. Ya, teman-teman ya. Jadi yang selalu mengatakan bahasanya adalah bahasanya agamaku adalah siji. Agamaku satu, aku dan Tuhanku. Gitu toh. Saya nggak tahu agama mereka apa. Jadi ada sebagian yang memang menutupi itu. Oke. Kita wedar sedikit, kita jabarkan sedikit soal bahasa agama Budi tadi. Walaupun banyak orang beranggapan agama Budi itu adalah agama, walaupun banyak orang beranggapan kalau Budi itu akan menggantikan Islam, silahkan, nggak apa-apa lah, hak kalian masing-masing. Tapi saya yakin itu tidak terjadi, ya. Yang dimaksud kata Budi di sini, termasuk pesan yang Sabdo Paulan pada waktu itu juga berpesan ke saya bahwa agama Budi itu akan ada, akan timbul seperti musyawarah yang kemarin digelar di Laut Kidul itu juga membahas soal budi. Dalam hal ini budi yang dimaksud itu adalah bukan budi soal agama, bukan agama budi. Terus agama budi Tuhannya siapa? Ya, jadi aku lebih mewedarnya adalah, aku lebih menjabarkannya adalah budi tadi adalah sifat. Budi adalah pengertian dari sifat manusia yang memang harus dirubah menjadi budi yang bagus. Budikan Islammu, budikan Kristenmu, budikan Buddhamu, budikan Hindumu, ya, budikan Tionghoamu. Jadi gini teman-teman, budi ini satu kesatuan yang harus disatukan dengan agama. Karena budi adalah tindakan yang baik. Jadi lebih tepatnya budi ini kalau dikatakan, kalau aku lebih tepatnya mengatakan kalau ajaran budi, bukan agama budi. Ajaran budi loh ya, bukan agama budi. Kalau banyak yang mengatakan agama budi, ya monggo kerso, terserah masing-masing. Tetapi dalam hal ini yang dimaksud ajaran budi menurut saya, sekali lagi menurut saya, nggak usah banyak komentar. Nggak usah, sok tahu, sok ini, sok itu. Kalau nggak tahu soal sejarah nggak usah ngomong. Nggak usah kokean komentar. Ini versi saya. Ya, mau kamu suka tidak masalah. Wis nggak seneng tapi pangah komentari, pangah nonton. Weh, maksudmu ki apa? Tak jiwit monyor lambemu ketenan. Greget aku tak rumah saku. Sing tak kandhake kira tau ono sing ngolo, aku ora tau ngajari wong mabuk, ora tau ngajari wong mendem kok. Tangga mbok klerokne kowe tak. Ayo rene kowe maju aku mundur. Kaya wani-wani ya. Sing penting Santi Sutomo. Oke, sampai nanti si Utomoro. Mas Dian, kangen aku sama Mas Dian. Sehat terlalu Mas Dian, Mbak Novi. Nah intinya di situ teman-teman. Budi itu menurut saya pribadi, versi saya, itu bukan agama, tapi budi adalah sebuah ajaran. Anggaplah ajaran atau pendidikan yang bisa diterapkan di semua agama. Di semua agama. Karena ajaran budi ini terkait banyak halnya ketika budi pekerti, adab, andapasor, sopan santun, anggah ungguh, menghargai sesama, menghargai alam, menghargai ciptaan Tuhan, menghargai diri kita sendiri. Lebih ke global, lebih ke universal. Jadi budi tadi adalah sesuatu yang memang jumlahnya tidak terukur, ya, diterapkan ke tubuh kita, kemudian disatukan dengan agama. Karena ajaran budi ini sebuah ajaran yang baik, saya rasa nggak ada agama yang akan nolak gitu loh. Oh nggak bisa, agama budi bukan nggak bisa masuk Islam, haram misalnya. Oh nggak bisa, agama budi nggak bisa masuk Kristen. Yang disebut ini kan bukan agama, tetapi ajarannya, tindakan. Lebih ke cara kita menyikapi bahwa oh budi ini adalah sebuah ajaran dari masa lalu orang leluhur kita yang dulu. Oh leluhur kita dulu punyanya begini, maunya ini, larinya ini, sampainya ini. Jadi banyak karakter-karakter yang bisa kita pelajari dari leluhur kita. Dari apa yang mau kita lakukan, dari apa yang sudah kita lakukan, dari apa yang akan terjadi. Segala sesuatu bisa sangat. Lah orang dulu tuh tahu apa nggak waskita orang dulu daripada kita yang sekarang. Ya, ojo jemur gabah nggak sore udan. Ngitungnya kok ngerti mbak, hitungnya kok tanggalan Jawa kita tambah iki ngene sidone tenan udan, orang jemur gabah, orang jemur pari. Nek sing ora ngerti jasa iki apa ya ngerti apa mentok-mentok BMKG ramalane rek. Itu pun kadang-kadang ya namanya ramalan belum tentu benar, tapi lek wong biyen ki jos tenan. Mbah empretku yo rek, aku ngerti mbahku itu dulu pada waktu kecil.
Mbah Emprit itu aku inget banget si mbahku tuh tak kandakno mbahku ki manjur, tak kandakno mbahku hebat ki ngomong. Aku nyekel mbahku nyekel mowo. Kalau dalam bahasa Indonesia mowo itu arang. Arang tapi yang bara api ya, bara api. Yuk dicekel biasa wae. Ketika tuh tanya, "Mbah kuwi jenenge apa, Mbak? Kok jenengan tangane ra mlepuh?" Iki jenenge Aji Rawa Rontek kalau guyon-guyonnya dia dulu ya. Bahasanya dia, bercandanya dia adalah Cak Aji Rawa Rontek iki le. Saya nang film Angkling Darmo kae kata simbahku gitu dulu. Terus saatnya lagi, "Mbak emang nggak panas toh, Mbah?" Satu kata yang aku ingat betul dari mbahku. "Lek iki mbok rasake bakale panas. Neng nek iki ra mbok rasake ya ora krasa apa-apa." Bener nggak teman-teman? Kita bisa nggak sekarang lakuin hal kayak gitu? Susah, nggak bisa. Membuang rasa. Jadi kita tuh nggak ngerasain. Kita walaupun kita iris badan kita nggak akan rasa sakit karena kita nggak ngerasain. Tapi kalau kamu rasain, ini akan sakit, akan panas bara api tadi. Hal itu yang sampai sekarang tuh kadang-kadang nggak tak temoni pikiranku ki piye to. Nyekel geni yo nggak panas. Tapi lek mbahku ora. Loh, mbahku ki nyogok nih geni yang gue tangan rek. Apa tuh kalau zaman dulu kan masanya pakai luweng. Kalau bahasa orangku tuh luweng atau apa tuh jenenge kalau bahasa pawon ya deh ya. Pawon itu si mbahku ki lek dorong gue tangan rek. Dorong mawon itu loh, dorong apa baranya ke dalam pakai tangan. Terus yang lucu lagi kalau kita kan pakai apa talenan apa sih namanya cempolan kalau orang Jakarta. Lap buat ngangkat wajan. Lek si mbahku ora tangane dewe rek. Yakin, aku ngelihat sendiri. Tapi ketika aku tanya jawabannya begitu. Lek mbok rasake iki bakale panas le. Ning nek ra mbok rasake ora. Nah, pelajaran-pelajaran filosofi ini betul-betul bisa diterapkan di orang pada waktu dulu. Sedangkan kalau kita sekarang wis cekelane wis HP, tontonane film porno, ya ta? Sudah jauh dari jangkauan. Orang dulu nggak pernah makan makanan yang terkontaminasi segala macam. Si mbahku ninggali umur 120 tahun loh guys. Lek zaman dulu enek hitungan muri-muri mungkin mbahku dulu masuk rekor muri. 120 tahun baru meninggal. Karena apa? Dulu orang dulu tuh nggak makan yang aneh-aneh. Lek saiki kan junk food, gitu. Yang seafood yang apa fast food itu yang segera digoreng terus dipangan, ibaratnya makanan cepat saji. Hal-hal yang begini ini sedikit mengotori tubuh kita. Yes, tidak dalam jangka pendek, tapi jangka panjangnya kita penyakitan tuanya. Kalau orang dulu tuh jarang. Si mbahku ki ninggali orang ninggal meriang. Maaf ya, mbahku tuh ninggalnya lagi pup. Mbah Emprit itu. Kalau dikatakan mbahmu itu dulu kejawen ilmunya ilmu jelek atau mbahmu tuh musyrik, aku kategoriku menurutku secara pribadi sekarang tak nilai mbahku ki musyrik. Yakin. Kalau dikategorikan ya, menurut Mas Tulus banyak Mas Tulus musyrik gak? Musyrik buat aku. Karena aku ngelihat dia masih bakar menyan, dia masih ini, masih ngasih kembang dan lain sebagainya, masih berkomunikasi dengan aku sing kelingan gendruwo sing nang wit pring. Aku dianterin. Kalau dulu kan buang air besar itu jauh ya teman-teman di kakus gitu. Itu mbakku masih bisa berkomunikasi, terus masih suka dikasih rokok sama tembakau dan lain sebagainya. Musyrik. Tetapi aku tidak melihat si mbahku dua-duanya meninggalnya jelek. Meninggalnya alhamdulillah. Bahkan senyum. Jadi sekali lagi, sama halnya dengan Budi. Kenapa Mas Tulus cerita? Ini Nyambungnya begini, orang dulu bisa menerapkan ajaran Budi tadi betul-betul ke dalam tubuh mereka. Seperti halnya bahasanya membuang rasa biar nggak kerasa, gimana saya ngangel ki. Kamu masuk ke sini deh. Membuang rasa biar nggak kerasa. Ini nih bara api tapi kok nggak kerasa panas. Yo nggak melepuh, nggak apa lo tangannya mbahku ki. Mungkin pikiran aku ya jenenge wong wis tuwa paling yo kulitnya wis ora ono nganune pare bahasane kan gitu bahasaku. Tapi ternyata ya itu tadi, seperti halnya kamu nggak akan ngerasain kalau nggak kamu rasain. Nah, ngelepas rasa, berkomunikasi dengan rasa, kemudian bisa melepas itu sangat sulit. Filosofi yang mereka terapkan betul-betul bisa masuk ke tubuh mereka, kemudian mereka terapkan dan mereka jalankan di kehidupan mereka sehari-hari. Makanya ada lagi kegiatan yang namanya ajaran agama Budi. Kenapa harus dianggap digantikan dengan ajaran Budi? Saking wes kesele, sudah capek gitu loh. Leluhur kita sudah mengingatkan dengan musibah, diingatkan dengan ini. Allah pun sama mengingatkan kita dengan beberapa ingatan-ingatan kita dengan sesuatu yang buruk sekalipun, musibah dan lain sebagainya. Tapi kita nggak sadar-sadar. Oke, kamu ngakunya Islam, oke kamu ngakunya Kristen, tapi kamu tetap melakukan salah. Kamu tidak melakukan yang satu ini, termasuk ajaran Budi tadi. Makanya kenapa di ramalan tadi setelah 500 tahun Islam akan digantikan sama ajaran Budi misalnya. Agama akan digantikan dengan ajaran Budi. Menurut aku bukan digantikan, tetapi seharusnya ini sudah waktunya kita menerapkan.
Kalau mau alam ini aman, kalau mau dunia ini santai, kalau mau kita gunung, laut, gempa semua calling down, terapkanlah ajaran budi ini. Aku kaget ketika si mamaku marahi, "Lelek ndonga ki aja mek ndonga gawakmu dhewe. Ndonga nggo simbahmu." Awalnya aku doanya untuk keluarga besarku, Nabi Muhammad, malaikat Allah, semua aku sebut ketika aku baca doa. Tetapi semakin kesini mamaku ngingetin, doa buat tubuhmu sendiri juga perlu. Kemudian aku nonton Ustadz Danu, kemudian sama. Dan berikutnya, ternyata kita sangat dianjurkan mendoakan semua makhluk Allah. Bumi, yang ada di bumi, yang dirahmati sama Allah, yang diciptakan sama Allah, kita harus doakan. Nah, ini yang agak sulit. Kebanyakan orang akan egois. Ya Allah, murahkan rezekiku, sehatkan badanku. Ya Allah, lancarkan semuanya, urusanmu sendiri. Kamu gak pernah nyebut. Aku salut dengan satu agama. Mereka berdoa untuk semua umat beragama. Tidak hanya untuk diri kita, tidak hanya untuk diri orang seagama mereka, tapi mereka mendoakan semua umat manusia dengan agama apapun, dengan suku apapun, yaitu agama apa, silakan tebak sendiri. Mereka ketika berdoa, mereka berdoa untuk semua makhluk Allah, bukan hanya agama mereka sendiri. Saya acungi jempol tuh agama yang itu. Saya banyak mengenal sosok yang memiliki agama itu, tapi saya salut dengan cara mereka berdoa. Ya teman-teman ya. Jadi munculnya agama budi tidak akan menggantikan Islam, tapi melengkapi Islam. Kalau menurutku melengkapi agama-agama yang lain. Jadi dimunculkan karena waktunya kita kembali kepada poros kita, kembali kepada posisi kita. Agama budi tadi hampir sama dengan adat istiadat Jawa. Saya rasa semua provinsi, saya rasa semua suku memiliki adat istiadat yang baik, memiliki adab yang baik. Suku dari Malaysia pun banyak, yang dari Padang, dari Jawa juga banyak ya. Dari Kalimantan, Sulawesi, Sumatera, Lampung, Palembang, Medan, terus Jawa khususnya. Saya rasa semua punya ajaran yang baik. Gak ada kok ngajarin yang jelek. Semua tuh bermanfaat. Ajaran budi ini tadi bukan hanya untuk orang Jawa loh teman-teman, tapi untuk semua umat manusia. Terapkan sesuatu yang berhubungan dengan budi tadi. Jangan lupa ucapkan terima kasih, adab terhadap sesama, kemudian sopan santun, anggah ungguh kamu, terus melakukan sesuatu dengan tujuan baik, ya, karena ada istilah becek titik Allah ketoro kayak mau, terus lebih jadi baik lagi. Satukan itu dengan agama kalian masing-masing. Saya yakin dan percaya ajaran budi ini adalah ajaran yang baik. Tidak akan merubah akidah kalian dalam beragama, tidak akan mengganggu keyakinan kalian sesuai dengan keyakinan kalian masing-masing. Agamamu apa, Kristen, Buddha, Hindu, segala macam, itu tidak akan mempengaruhi, tidak akan terpengaruh dengan adanya ini. Menurutku ya, jenengan tidak akan pernah terpengaruh dengan adanya ajaran budi. Jadi bisa kalian terapkan, bisa jenengan terapkan, jenengan satukan. Kalau jenengan semua bisa menerapkan ajaran budi ini, yang ditakutkan disebutkan sebagai ramalan dan lain sebagainya akan tenggelam, kemudian semua insya Allah cancel. Insya Allah semua akan Allah cancel. Ya teman-teman, tetap harus waspada, hati-hati. Kembali kepada posisimu tadi, kembali kepada porosmu, kembali kepada asal-usulmu. Jangan buang asal-usulmu, ya. Boleh agama kita dari Arab, tapi jangan Arab-Arabkan tubuh kita. Boleh kita terapkan juga posisi tadi yang namanya Arab tadi ke tubuh kita. Boleh banget. Tetapi jangan buang Jawamu, jangan buang Kalimantanmu, jangan buang Sumateramu. Mentang-mentang kamu sudah maaf sebelumnya ya, jidatnya sudah hitam, sudah berjenggot ala Nabi Muhammad, itu sunnah. Terus kamu lupa dengan Jawamu, itu juga salah. Ya, tapi ketika kamu sudah terlalu Jawa, sedangkan agama kamu Islam, tapi kamu lupa dengan syariat agamamu, itu juga salah. Jadi sejajarkan semuanya. Di sini nggak ngajari, aku belas nggak ngajari. Kita sama-sama belajar, mengevaluasi diri kita masing-masing sesuai dengan caramu. Contohnya kayak Kristen, agamanya dari mana? Dari luar negeri misalnya. Terus kamu akan ke barat-baratan? Tidak. Jawa itu tetap Jawa. Alangkah indahnya gitu loh. Aku indah tuh, senang tuh ketika ngelihat orang Jawa mau ke gereja, orang Jawa yang Kristen mau ke gereja pakai kebaya Jawa, pakai sanggul, ayu banget. Terus orang Batak yang mau ke gereja, dia menggunakan kain asli dari Medan, itu cantik loh. Jadi kebudayaan kita tuh bagus. Orang Hindu, Arab mangkat ibadah, walaupun itu dari India.
Apakah orang Bali menggunakan baju ala-ala orang India? Tidak, tapi menggunakan kostum agama Hindu, kostum adat budaya Bali. Itu yang bagus. Ini satu kesatuan yang saling sambung menyambung sampai atas dan sangat indah. Bineka Tunggal Ika. Wis ora usah ngaku Islam banget terus kowe nganggep sing liyane Islam ki kafir. Nggak usah Kristen banget terus kamu benci sama orang Islam, jangan juga. Jadi sesuaikan. Kamu punya agamamu asal dari mana, boleh diterapkan di tubuh kamu, tetapi jangan semuanya, tapi seimbangkan dengan adat istiadat sekitarmu. Wah, aku tuh cinta sama kalian semua yang memiliki kecenderungan. Ketika mereka beribadah dengan baju, dengan bahasa yang sopan santun, intinya sama, satu hal saja. Ketika kamu beribadah, pasti kamu sesuci, pasti kamu membersihkan diri dari agama manapun. Pasti kamu sesuci. Bahkan bangsa jin sekalipun ketika mereka memiliki ilmu hitam loh ya, ilmu yang tidak bagus buat tubuh kita, tetap kita suruh mandi, suruh sesuci sama aja. Nah ini hal-hal yang harus kita terapkan. Ajaran budi ayo sama-sama kita terapkan dari sekarang. Ya Allah, saya ingin ngelihat bocah kecil lewat depan orang tua misi, nggak ada, jarang sekali. Tapi kalau nong, coba kalau di kampungku, maaf ya teman-teman, aku bukan muji di kampung orang Jawa. Ada orang tua lagi duduk, naik sepeda atau naik motor, sengaja turun dari motornya tuntun. Itu namanya adab. Kalau bocah sekarang, Bude, tuh, ngegas saja jalan. Yes, ada bahasa basinya, tetapi tetap dengan budi yang tidak bagus. Dengan titik yang tidak bagus. Caranya baik, penyampaiannya tidak. Caranya baik, dilihatnya tidak. Nah, hal-hal ini yang harus kita terapkan ya. Saiki mulai angel rek. Memang zaman edan, zaman kentir. Lek raitan jare ora keduman. Tapi kalau kita ikut gila, terus siapa yang mau ngajarin diri kita? Kita kapan mau jadi baik? Gak ada. Kita gak akan bisa jadi baik. Jadi budi tadi bukan agama, tapi menurut Mas Tulus ada ajaran. Nah ajaran ini bisa diterapkan di semua agama. Semoga kita semua termasuk orang-orang bisa memperbaiki diri. Setidaknya kamu belum bisa ibadah 100% gak apa-apa. Kamu masih pengen jadi preman gak apa-apa. Maaf, kamu pengen jadi kamu masih pengen jadi PSK, gigolo dan lain sebagainya. Dengan duniamu masing-masing gak apa-apa. Yang penting kamu jangan jahat sama orang. Jangan punya hati yang dengki, jangan punya sifat yang tidak baik. Intinya di situ. Baik dalam arti yang sesungguhnya loh ya teman-teman. Mas Tulus gak pernah ngatain baik. Ini ntar lagi ada yang komentar nih, Mas Tulus definisi baik gimana sih? Mas Tulus kok ngaku baik sih? Aku gak pernah ngaku aku baik loh ya. Aku ki mantan bajingan. Saya ki bajingan aku seperti ini rek. Tapi kan aku lagi belajar jadi baik. Ya sama-sama kita berubah ya. Terima kasih orang yang sudah menyimak video ini. Insya Allah ketemu lagi dalam kesempatan. Mudah-mudahan bermanfaat. Sekali lagi matur sembah nuwun. Ada yang nanya minta dibahas soal boneka arwah. Mas Tulus lebih jelas lagi, lebih detail lagi. Boneka arwah itu apa sih? Nah, kalau setuju dibahas silahkan klik kolom komentar sekarang. Nanti kita bahas di video selanjutnya. Oke? Mas Tulus ucapkan terima kasih banyak. Bukan menggurui, Mas Tulus minta maaf kalau ada kata-kata yang kurang berkenan atau menyinggung atau tidak menyukai, saya minta maaf. Intinya di sini kita sama-sama belajar. Insya Allah ketemu dalam kesempatan. Yang sudah like, comment, subscribe terima kasih. Yang belum silahkan subscribe, like, comment. Punya kritik dan saran bisa langsung klik di kolom komentar ataupun DM di BigTulus_BP2. Selamat pagi, siang, sore dan juga malam. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, comment, subscribe.